Saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Berkat dalem. Berkat dalam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Shalom. 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 Iya. Apakah semua sudah pada mandi dia? Oh, kelihatannya masih ada bau-bau sedikit. Sampai berani kasih kita tunda 1 jam karena menunggu teman-teman kita yang antri mandi. Hari ini pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian, khususnya yang berasal dari luar KAS. Selamat datang di wilayah Uskupan Agung Semarang untuk menikmati kebersamaan dalam acara pertemuan romo-romo moderator dan sekaligus juga pertemuan nasional ke-15 ini. Sungguh luar biasa. Kita pantas bersyukur karena dalam bimbingan Roh Kudus kita bisa berkumpul dalam konvenas ke-15 ini. Sebuah peristiwa iman, persaudaraan, dan sekaligus peristiwa penuh rahmat. Maka itulah sesuai dengan tema yang kita ambil hari ini, iman, persahabatan, dan arus rahmat. Mencoba untuk menggambarkan peristiwa yang kita hadapi, kita jalani hari-hari ini, sejak tanggal 14 sampai tanggal 19 nanti. Bacaan-bacaan yang dengarkan hari ini juga mendukung, menggambarkan atau meneguhkan arah perjalanan perjumpaan kita selama beberapa hari ke depan. Berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang begitu memutlakkan kekuatan atau ketaatan pada pelaksanaan hukum Taurat sebagai satu-satunya syarat dan sumber keselamatan mereka, Paulus dalam bacaan yang pertama dari suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa keselamatan bukanlah karena usaha dan perbuatan manusia, bukan karena kehebatan kita manusia, melainkan karena iman kepada Kristus. Suratnya, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini berarti bahwa keselamatan adalah rahmat, anugerah cuma-cuma dari Allah yang dianugerahkan kepada kita dalam dan melalui Yesus Kristus ketika Dia menderita wafat di kayu salib. Sungguh merupakan anugerah yang cuma-cuma dan nantinya pantas untuk kita bagikan, untuk kita sebarluaskan, untuk kita sampaikan kepada orang lain. Namun mesti kita catat bahwa iman itu bukan hanya sekedar pengetahuan atau pemahaman intelektual, melainkan sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, dan relasi yang hidup. Yakni relasi yang tumbuh dalam persahabatan yang mesra dengan Yesus yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Kita mengalami sendiri bahwa iman kepada Tuhan ini merupakan sebuah proses yang panjang yang tidak sekali selesai dengan pembaptisan. Kadang-kadang kita tergoda bahwa dengan dibaptis kita akan mendapatkan keselamatan. Memang kita sudah ditebus, diselamatkan. Namun itu semua mesti kita upayakan, kita perjuangkan dari waktu ke waktu sampai akhir nanti. Baptisan bukanlah kata akhir untuk perjuangan iman kita. Iman akan Yesus mesti ditumbuh kembangkan dan diperdalam melalui berbagai macam pembelajaran seperti yang kita lakukan hari-hari ini. Berkumpul bersama, belajar bersama untuk semakin memahami siapa Yesus yang kita imani,
dan nantinya belajar bagaimana menghidupi itu dalam keseharian. Selain itu juga iman mesti diasah, dibuktikan melalui praktek hidup sehari-hari, yakni dengan diungkapkan melalui berbagai macam perayaan iman, entah ibadat yang bersifat sakramental maupun non-sakramental. Melalui perayaan iman ini kita membangun persaudaraan, membangun persahabatan yang semakin mesra, semakin intim dengan Kristus sendiri yang kita rayakan. Selain diungkapkan melalui perayaan-perayaan iman, melalui ibadat-ibadat liturgis dan non-liturgis, iman juga kita wujudkan melalui berbagai perbuatan kasih bagi orang lain. Dan melalui perbuatan kasih ini kita membangun persahabatan yang nyata dengan orang lain, dengan sama kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat di mana kita berada, bahkan dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Seperti yang dilakukan hari ini tidak lain adalah sebagai ungkapan persahabatan di antara sahabat-sahabat Yesus. Kita masing-masing dengan baptisan jadi sahabat Yesus, dan di antara para sahabat Yesus itu membangun komunitas sahabat Yesus dalam berbagai macam bentuknya, termasuk komunitas karismatik ini. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita mencoba membangun persahabatan di antara kita supaya akhirnya kita bisa bersama-sama menikmati rahmat keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus sendiri. Persahabatan cukup menjadi tanda yang nyata bahwa iman kita hidup dan berbuah. Semakin kita bersahabat dengan Yesus, semakin hidup kita berubah, diperbarui terus-menerus dari waktu ke waktu, dan akhirnya berbuah berkah bagi orang lain. Namun persahabatan ini hanya akan terjadi dengan baik kalau ada keseriusan, kesungguhan dari pihak kita, ada konsistensi, tidak istilahnya datnyeng. Tahu ya datnyeng ya? Datnyeng itu artinya apa ya? Datnyeng. Kadang-kadang Iya. semangat, kadang-kadang lebih semangat lagi. Itu datnyeng. Kadang-kadang penuh gelora, kadang-kadang ombak pun nggak ada. Ini datnyeng. Dituntut konsistensi dan kontinuitas di dalam membangun relasi intim dengan Yesus itu. Ada berbagai macam cara, ada berbagai macam bentuk yang bisa kita upayakan. Namun kita sadar betul bahwa kadang-kadang semangat datnyeng itu menguasai kita. Dalam Injil hari ini yang terdengarkan dari Injil Lukas, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Mereka tahu banyak tentang hukum. Mereka tahu banyak mengenai hal-hal yang baik yang perlu dilakukan atau bahkan perlu dilakukan demi keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Namun mereka tidak melakukannya. Maka kepada mereka Yesus mengkritik keras, bahkan dengan mengatakan, celakalah engkau. Ini kata-kata yang sangat kuat sekali. Celakalah engkau. Celakalah, bukan engkau bahkan. Celakalah kamu. Coba kalau kita dicelaka-celakakan itu gimana rasanya? Pasti berat ya. Takut juga. Inilah yang dibuat Yesus kepada para ahli kitab dan orang Farisi, karena mereka menutup diri untuk menerima rahmat itu dan sekaligus menjadi saluran rahmat bagi orang lain. Maka kiranya sabda Tuhan hari ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai pelayanan karismatik kita hanya berhenti pada acara-acara, pada nyanyian dan pertemuan doa, namun tidak membawa perubahan dalam diri kita sendiri, menjadi lebih murah hati,
atau terbuka bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru menjadi penghambat bagi tersalurnya rahmat Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi saluran berkah, atau dalam bahasa saya menjadi talang berkah. Talang berkah itu artinya menjadi saluran. Tahu juga talang ya? Tahu. Talang itu terbuat entah dari peralon, entah terbuat dari seng, atau terbuat dari apa lagi? Apa mau? Dari bambu. Nah, fungsi talang adalah mengalirkan, menyalurkan air sampai ke tempat tujuan. Kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat ini, jadi talang berkah bagi orang lain. Maka tema konvenasi ke-15 ini mengajak kita untuk menjadi bagian dari arus rahmat Roh Kudus yang terus mengalir di tengah-tengah kita. Jangan sampai arus rahmat berhenti dalam diri kita sendiri, tertampung, namun tidak pernah mengalir bagi orang lain. Maka inilah perjuangan kita. Bagaimana kita menjadi talang yang baik. Kalau talang itu mumpet, tertutup, maka air tidak bisa mengalir. Atau kalau talang itu bocor, maka airnya akan banyak yang tertumpah dan tidak banyak yang sampai ke tempat tujuan. Ada banyak hal yang bisa mumpeti. Mumpet itu apa ya? Menyumbat. Menyumbat. Apa? Menyumbat. Menyumbat atau menutupi aliran air itu. Nah, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa yang biasanya terjadi atau menjadi penyumbat talang kehidupan kita? Macam-macam. Kalau di rumah kita masing-masing mungkin penyumbat talang ada daun, ada kotoran burung, ada apa lagi? Ranting. Mungkin juga bocor karena korosi, atau memang sudah lapuk, tua, dan lain sebagainya. Dan itu semua kita akui. Kadang-kadang talang kehidupan kita ini bocor, sehingga rahmat Tuhan tidak mengalir dengan deras, dan hanya sedikit saja yang bisa sampai ke tempat orang lain. Apalagi kalau kita sadar sebagai seorang yang dipercaya oleh orang lain, kadang-kadang bisa menjadi penghambat. Kemarin kami diskusi tritra. Ada orang yang sampai puluhan tahun tidak pernah menerima komuni lagi gara-gara kata-kata kudus seorang prodiakon. Yang prodiakon, maaf, jangan tersinggung. Ini bukan jenengan, namun prodiakon lain. Ketika ada seorang bapak Katolik menikah dengan orang non Katolik di luar gereja, di dalam gereja dengan dispensasi beda agama, dia maju untuk komuni. Namun tiba-tiba Pak Prodiakon mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian ada diskusi di antara mereka. Mengapa nggak boleh? Karena kamu nikah beda agama, tidak nikah dengan orang Katolik. Puluhan tahun bapak ini tidak bisa menerima komuni gara-gara pernyataan ini. Padahal seharusnya tidak masalah. Bapak ini rajin ke gereja, setiap minggu datang ke gereja, bahkan harian mungkin. Namun nggak terima komuni gara-gara kata-kata kudus, kata-kata saleh yang tidak betul. Inilah yang kerap terjadi. Maka harapan saya adalah jangan sampai kita semua yang dianugerahi banyak hal, banyak karunia Roh Kudus, banyak kepandaian, kepintaran, menjadi penghambat
untuk saluran rahmat bagi orang lain. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang talangnya bersih, air lancar, bahkan bisa menjadi pembersih talang-talang yang ada. Saudara-saudara terkasih, Yesus berkata dalam Injil hari ini kepada mereka yang menjadi penghalang dan untuk aliran rahmat, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam justru kamu halang-halangi. Marilah dalam kesempatan Konvenas yang ke-15 ini kita perdalam iman kita asah iman kita dengan membangun persahabatan yang semakin erat dengan Kristus dan dengan sesama. Dan kita bersama-sama menghidupi semangat sinodalitas kita, saling mengingatkan, saling bergandengan tangan untuk melakukan tindakan kasih, sehingga semakin banyak orang yang akhirnya menerima curahan rahmat Allah sendiri. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa menjadi talang-talang berkah bagi orang lain, dan dengan demikian kita pun juga akan menikmati rahmat itu. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus